ASEAN must become a peaceful region and anchor for global stability. Consistently uphold international law and not be a proxy to any powers. Indonesia's chairmanship, we will make ASEAN matters epicentrum of growth. Sahabat Kompas.com, itu tadi cuplikan pidato Presiden Jokowi di konferensi tingkat tinggi Association of Southeast Asian Nation atau KTT ASEAN pada 13 November 2022. Jokowi bilang kalau Indonesia kembali didapuk sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2023. Karena itu, ada tugas-tugas besar yang akan diemban Indonesia di organisasi geopolitik dan ekonomi ini. Nah, apa saja itu? Yang utama, tentu saja Indonesia akan memimpin KTT ASEAN pada tahun 2023. Hal ini pun sama seperti Kamboja selaku ketua KTT ASEAN tahun 2022. Selain memimpin KTT ASEAN, Indonesia juga wajib secara aktif meningkatkan kesejahteraan ASEAN dan memastikan tanggapan efektif terhadap situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN. Misalnya seperti Kamboja, selaku tuan rumah KTT ASEAN tahun 2022, turut membahas isu kekerasan militer terhadap warga sipil di Myanmar. Selain meningkatkan kesejahteraan ASEAN, Indonesia juga wajib mewakili ASEAN dalam memperkuat dan mempromosikan hubungan yang lebih dekat dengan mitra eksternal. Kita ambil contoh pada bulan Mei 2022, di mana saat itu ASEAN menggelar KTT dengan Amerika Serikat. Nah, forum itu dibuat untuk memperkuat kerjasama keamanan hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oh iya, ngomong-ngomong soal ketua ASEAN, posisi ini dilakukan secara bergilir oleh negara-negara anggotanya setiap tahun. Jadi, jabatan ketua ASEAN tak selamanya melekat di Indonesia ataupun salah satu dari negara lainnya di ASEAN ya. Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini juga bukan kali pertama loh. Indonesia tercatat sudah 4 kali dapat mandat jadi ketua ASEAN, yakni pada tahun 1976, 1996, 2003, dan juga tahun 2011. Gak cuma itu, tahun ini juga menjadi tahun yang spesial loh, sebab ASEAN mendapat satu anggota negara baru, yakni Timor Leste. Wah, selamat datang ya Timor Leste. Ngomong-ngomong soal anggota ASEAN, kalian pada tahu nggak sih kalau Indonesia adalah termasuk negara pendiri ASEAN? Ya, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menggagas organisasi geopolitik dan ekonomi ini pada 8 Agustus 1967. Nah, sebagai salah satu pendiri, maka peran Indonesia di ASEAN juga tak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia merupakan penyelenggara KTT ASEAN pertama, yakni pada tahun 1976. Selain itu, Indonesia juga merupakan penggagas komunitas keamanan ASEAN, turut andil dalam pesta olahraga Asia Tenggara SEA Games, hingga menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Gimana? Banyak juga kan peran Indonesia di ASEAN? Oh iya, karena berperan aktif di ASEAN, Indonesia bisa meraih beberapa keuntungan loh. Beberapa di antaranya, kerjasama di ASEAN dapat meningkatkan kebersamaan antar masyarakat negara anggota, serta meningkatkan rasa aman dan perdamaian. Hal ini tentunya penting banget untuk pertumbuhan ekonomi, perdagangan, maupun keamanan bangsa Indonesia. Tapi manfaat ini nggak cuma dirasakan oleh Indonesia aja ya. Keberadaan ASEAN juga memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya.
yakni mewujudkan sikap saling membantu sesama anggota dan membuka ruang bagi setiap negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka. Misalnya kalau ada salah satu negara yang mengalami krisis kemanusiaan seperti Myanmar, seluruh negara anggota ASEAN akan berupaya memberikan bantuan. Nah, jadi itu ulasan terkait tugas Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 hingga peran dan keuntungan yang didapat Indonesia dari keaktifan di ASEAN. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.